kayak kontes ya ora gitu ya. Anaknya saja. Tapi pernah nggih kontes? Pernah, paling nomor 6 7. Spesialisnya Iya, masih 10 besar. Iya, masih 10 besar jadi ya. Lemes terus bluwer kan regane edan. Berarti jodohnya Pak Ayem ini paling enggak ya cukup kita bisa ngomong ekonomi sebenarnya mlebu gitu ya. Pola warna enggak masalah. Pola warna iso anaknya. Saya lupa ya, kayaknya belum ada deh yang petak gitu. Anak ini? Iya. Dengan itu kan jenis mungkin serat lah ya. Yeah. Kalau kita berbicara di Klaten dengan kontur yang seperti ini, panasnya juga kayak gini. Hitungannya untuk metode komborannya yang paling mudah didapatkan dari Klaten apa tuh Mas Arno? Yang ke bapak saya bisa beli 5 juta. Ngapusi. Ngapusi Mas. Wah itu wis geger kok Mas. Padahal wis ngapusi 3 juta wae geger. Terus saya beli juga Alexis kecil. Alexis, oh paham. Saya juga beli 8 juta dari Pasuruan dari tempatnya Mas Ferry ya. Itu juga 8 juta. Saya juga bilang cuma 5 juta. Itu wis heboh Mas. Kayak kontes ya ora gitu ya. Anaknya saja. Tapi pernah nggih kontes? Pernah, paling nomor 6 7. Spesialisnya iya masih 10 besar. Iya, masih 10 besar jadi ya. Nah, kemarin terakhir untuk di Klaten sing nang ngisor kene iki nomor piro kayak Mas Arno? Nomor 6. Nomor 6 ya? Iya. Oke, kelas A. Kelas A. Dan kan dengar-dengar kita informasi, selain kita juga update informasi dengan keadaan Pak Ayem sekarang, nanti kita tanya usia sama apa namanya. Kan anaknya juga oke nang kene. Nah, oke, jadi kita juga lihat sampel anaknya karena ini kambing ini kan terus terang kalau kita ngomong kelasnya untuk breeding. Ya, untuk peranakan, bukan untuk kontes lagi. Mas yo dipaksa untuk kontes ya 10 besar. Begitu aja. Spesialisnya 10 besar, ora tahu spesialis 3 besar. Ya. Kalau anaknya itu peluang juaranya. Juara itu banyak. Malah justru ning anak-anak nih. Iya. Oh. Tidak pada Pak Ayemnya, tapi ya namanya kambing cetak itu kadang memang gitu sih ya. Si kambingnya ini dilombakne ora kuat juara, tapi anak-anak rata-rata iya kuat juara. Ini saya sukanya dari dia dominan di warnanya tuh Mas. Iya, ngalung blok kayak gitu. Jarang petak, jarang sawur itu jarang banget. Padahal kadang-kadang kalau kita ngeliat babonnya kadang ya variasi kan. Babonnya apa ya? Enggak perlu babon istimewa sih kalau Pak Ayem. Dia mendominasi untuk pola warna. Pola warna, telinga. Telinga, oh nek telinga iya. Tulangan lah. Tulangan juga gede. Wah ini dungkar apa lagi gitu ya. Wah, kayak ya lumayan. Masih produktif banget Mas Arno ini. Oh masih. Ini sekarang sampai hari ini usia berapa sih? 3,5. Bener berarti di kisaran usia 3 tahun 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Dan masih ngawinnya masih kenceng banget ini. Oh masih kenceng banget. Oke. Baru malah kayak nih lihat dari hasil yang anak-anaknya itu baru lebih bagus sekarang. Semakin dia umurnya mapan ya. Nek cara persentase dulu waktu dia usia mungkin 1,5 tahun 2 tahun itu mungkin anak-anaknya ya lumrah gitu. Misalnya Api pun belum begitu banyak persentasenya. Jadi ya bagus itu Mas, cuman apa ya? Belum nggak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh kayak perubahan di pasung anaknya tuh udah bulat-bulat gitu. Oh iya. Untuk karakter babon sendiri kayak apa Mas Arno? Tadi sempat jenengan sebelum kita mulai konten kita mohon dijelaske ceritanya jadi karakter babon sing cocok karo Pak Ayem. Oh, yang jelas yang kalau saya ya itu nggak usah yang luar. Yang penting telinganya aja apa lemes Mas ya. Nggak kletek-kletek gitu ya. Oh, model telinganya lemes. Tapi untuk pasung nggak usah begitu dulu karena nek wis lemes terus luar kan regane edan. Berarti jodohnya Pak Ayem ini paling enggak ya cukup kita bisa ngomong ekonomi sebenarnya mlebu gitu ya. Pola warna nggak masalah. Pola warna iso anaknya. Saya lupa ya, kayaknya belum ada deh yang petak gitu. Anak ini? Kayaknya belum ada. Jadi aku tadi sempat koyo kembali ke masa lalunya kalau kita melihat tumpang. Jadi tumpang itu juga mendominasi warna, pasung dan telinga waktu itu juga. Dan ini posisi ada Pak Ayem dan aku tuh pengen sebenarnya kesini bukan hanya sekedaran kabarnya Pak Ayem terus anaknya enggak, cuman ini kan di Klaten. Iya. Di
di Klaten itu nggak sama konturnya dengan Kali Geseng lah, meskipun podo-podo gunungnya iki. Naik Kali Geseng iki gunung tapi oke banyu. Nah neng kene gunung ora oke banyu. Akeh pasir. Nah, oke kur pasir karo debu. Terus lantas rata-rata kalau peternak Klaten itu metode pakan yang digunakan apa, Mas? Biasa Mas ramban-ramban misalkan daun nongko ya tetap ramban-ramban umum ramban gitu atas ya. Beda kalau yang di Kali Geseng banyak ramban bawah. Tapi kalau kita lihat di sekitaran pinggir jalan itu kan debu tok Mas itu ya. Ya untuk kondisi musim kering kayak gini memang gitu Mas ya. Untuk ini biasanya kita cari pakan alternatif. Nah, iki yang perlu kita tahu nanti. Kita biasanya cari kulit kacang hijau sama rendeng kacang. Oh, rendeng kacang ya. Rendeng kacang itu Mas justru sebenarnya bagus ya. Kalau buat nutrisinya bagus, buat indukan yang baru menyusui juga bagus, buat jantan juga bagus. Proteinnya tinggi soalnya. Terus dengan itu kan jenis mungkin serat lah ya. Kalau kita berbicara di Klaten dengan kontur yang seperti ini, panasnya juga kayak gini. Hitungannya untuk metode komborannya yang paling mudah didapatkan dari Klaten apa tuh Mas Arno? Ampas tahu. Ampas tahu tetap ono ya? Tetap ada. Ampas tahu. Terus bisa kadang kangkung kering. Oh, kangkung kering. Kangkung kering itu dari Jatim ya? Terus kadang sedikit ketela ya, sedikit Mas tapi ya, cuma dicampur di itu. Kayaknya itu saja ya untuk kondisi ini. Terus, jadi mau nggak mau itu tetap ya ada beberapa yang memang unsurnya harus kita beli ya. Oke. Kalau yang tersedia di Klaten sendiri ini yang free, misal limbah pertanian, apa sih neng gini? Limbah pertanian. Janggul jagung. Jagung juga enggak ini Mas. Oh ya. Tela juga sulit ya. Tela juga paling dari nanam sendiri gitu. Enak kalau nanam sendiri beli satu buat 2 hari gitu. Jadi rata-rata teman-teman itu kan kadang-kadang mungkin kalau orang Kali Geseng juga udah nggak heran karena sudah di sana itu kan membasic. Kambing itu sudah setiap orang itu pasti punya. Setiap rumah itu pasti punya, bahkan lebih dari 5, 10, 50 ekor lebih. Terus kalau di Klaten itu kan di daerah yang baru. Setengahnya kita memulai di daerah lokasi yang baru, bahkan jenengan mesti punya riwayat cerita yang awalnya mungkin juga di Lokne wong. Iya, betul itu. Neng Klaten kok nggawa wedhus kaya ngene, regane kaya ngene itu sudah nggak heran lagi, pasti itu menjadi bahan cemoohan atau bahan pertanyaan. Oke. Betul. Iya, hot topic. Betul Mas. Saya mulainya tuh sebenarnya di 2013 ya, 2013 akhir. Terus saya mulai 2013 saya mulai dengan perah Mas. Awalnya perah dulu. Perah dulu sekitar sampai 2014. Terus kok saya tertarik dengan ini ya, kambing Kali Geseng itu. Oh, yang seni. Yang seni itu loh. Nah di situ saya waktu itu saya beli cempe anak labas tuh Mas. Itu harganya 8 juta. Saya bilang ke bapak saya beli 5 juta. Ngapusi. Saya ngapusi Mas. Wah itu wis geger kok Mas. Padahal wis ngapusi 3 juta wae geger. Terus saya beli juga Alexis kecil. Alexis, paham. Saya juga beli 8 juta dari Pasuruan, dari tempatnya Mas Ferry ya. Itu juga 8 juta. Saya juga bilang cuma 5 juta. Itu wis heboh Mas. Saya dibilang itu apa ya? Itu apa? Wedhus opo kok? Mabuk. Iya, kayak lagi ini. Tapi dengan awalnya kan seperti itu. Pertanyaannya resepnya seperti apa Mas, teknisnya Mas Harno sebagai orang Klaten bertahan sampai saat ini? Ya. Gini Mas, itu kembali ke intinya ya. Jadi sesuatu kalau dilandasi dengan tekad, semangat, niat, seneng, itu posisi atas. Modal, ilmu dan modal baru selanjutnya. Oh gitu. Jadi nanti nggak gampang goyah. Iya, ibaratnya nggak gampang. Berarti awalnya jenengan tetap alah dolekno wong ya luweh. Iya. Pokoknya yang tahu farm kita, yang tahu modal kita, yang tahu spekulasi kita, yang tahu kambing kita kan cuma kita sendiri ya. Kalau orang lain kan mungkin hanya berbicaranya, alah kayak mabuk itu wedhus sok larang-larang. Ya kalau ada cempe kecil kok 5 juta jualnya di mana? Gitu loh. Padahal sebetulnya karena mereka nggak tahu, jadi kita nggak usah terlalu mempermasalahkan ya. Iya. Jadi cukup diiyani wae gitu lah. Jadi percuma nanti kita malah debat. Tapi awalnya jenengan pernah punya keraguan nggak? Dengan waktu dulu beli Alexis 8 juta, terus beli anak labas juga 8 juta. Karena mungkin baru ya, jenengan baru. Terus ada kekhawatiran nggak seketika nanti iya ya? Iki wong-wong kok ngomong ini, orang-orang kok bilang gini, nanti lantas tenan ra ya omongannya orang-orang gitu. Enggak, kalau saya dari mantep. Awal, karena
pertama rasa saya suka dulu Mas. Oh gitu. Suka dulu peternak kok. Itu kambingnya nggak standar, kambingnya kok posturnya besar-besar. Ya. Ini misalkan nggak masuk kambing seni, misalkan saya budidayakan biasa pun dagingnya banyak. Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi dari situ apalagi terus ada yang sini gitu ya. Sebagai peternak yang ada di Klaten kan mesti paling ora gini. Cara wong salat ki kan yo roh kiblat. Ya. Iya toh? Harus madhepne kiblat kasaran. Berarti paling tidak jenengan itu dari sisi hati nurani yang paling dalam yakin itu mergo roh kiblate Kaligesing. Iya, betul. Iya toh? Ya. Yang penting dengan bangun relasi orang-orang jenengan kan relasinya di Kaligesing kan semua orang peternak hampir kena kabeh iki. Iya, kenal semua. Jadi intinya Mas Harno itu juga selain juga ternak di rumah dengan konsistensi rawat yang bagus juga relasi itu harus dibangun gitu kan ya. Betul. Jadi kita banyak. Yo sobo pasar, yo sobo peternak Kaligesing. Artinya ketika kita suatu saat nanti punya produk itu minimal bahan rasan-rasan karo kancane gitu. Kita bisa jadikan link bisnis, terus kedua jadi tambah tukar wawasan. Nah, iya. Jadi gitu. terus tambah persaudaraan juga jadi. Betul. Itu yang saya suka itu karena gara-gara kambing Kaligesing ini saya bisa sampai ke wilayah-wilayah yang tidak terbayangkan. Gitu, jadi malah ketemu gon-gonan sing ke Banjarnegara ke ini ke Jawa Timur segala macam. Seketika kita waktu itu nggak punya kambing kayak gini nggak kebayang. Nggak kebayang. Kita temennya ada di sana terus naik kontes rono gitu. Iya. Naik jual cempe ternyata Kiblate Kaligesing tapi nyatanya anak Pak Ayem mau kasih balik Jawa Timur ora? Betul. Nah. Ya. Dan banyak yang sudah apal tuh Mas. Ya. Nah, kan? Kalau kita ke pasar wah ini anak Pak Ayem. Pak Ayem ki sapa? Oh Harno. Kan ngono bahasane. Harno di Klaten kan gitu. Bukan kok Pak Ayem Harno Kaligesing enggak, tapi seketika teman-teman sudah ngomong ini anaknya cucunya Ragasa. Cucu Ragasa apa? Anak Pak Ayem. Oh berarti Harno Klaten. Nah, rata-rata kan orang belakangan. Jadi yang punya tuh belakangan. Malah inget iki kambingnya dulu. Oh justru malah nama besar nama kambingnya dulu. Jadi kita itu cuma ke bawah kambing Mas ternyata. Ya ra beda trah, ya toh? Iya. Trah itu labas. Yang tahu Mas Ukis itu mungkin sekian persen dari yang tahu labas. Jadi lebih banyak orang labas gitu kan. Sumar, Ontoseno gitu kan, Tumpang. Itu benernya kan sing orbit itu karena apa ya? Orang itu terus juga sih kambing mana sih yang anaknya bagus yang terakhir. Biasanya nama kambingnya dulu yang disebut. Peternaknya sopo sih sebenarnya? Itu nomor loro. Kadang kita bicara itu sama ini nggak tahu kalau sang punya gitu. Nah, ya kuwi. Sampean ketemu di kontesan. Jadi aku ingin Mas. Duwe anake Pak Ayem, aku duwe anak Pak Ayem. Sedangkan aslinya sebenarnya sing duwe Pak Ayem sampean. Cuman pertanyaannya Pak Ayem ki sapa jebule wong nang ngandinge kan gitu. Jadi banyak memang bahas kambing kita cuma dia nggak tahu pemiliknya. Itu zaman kita dari Gandewa Robert juga kayak gitu. Jadi ngerembuk anak aneh nggon dhewe. Sedangkan sing dijak rembukan ya dhewe tapi ora ngerti dhewe. Lucu kali dulu waktu di Ragasa juga gitu. Ragasa juga gitu. Nah, ini asli orisinal Ragasa ya. Anak Ragasa. Ragasa itu asli anak labas ya? Cucu ya? Saya beli anak labas sana makan Hammer Mas dulu. Oh iya Hammer kelingan. Merapi ya. Sing akhirnya Hammer kan dituku Kliwon waktu itu ya. Kembali ke Mahesa Farm, dibeli ke Mahesa Farm. Berarti Ragasa itu berarti anak Hammer. Sing asli anak labas kan Hammernya. Iya. Oh, berarti ini berarti buyut iki. Iya, buyut. Nah, buyut labas ya. Iya toh. Nah, buyut labas. Nah, induknya ini cucu BM. Oh, berarti ono SG ini. SG-nya Mas. Iya. Ini ada yang kepala merah di situ. Itu induknya ini. Oh, pantesan yo iki ora wedhus murah, geng, kalau kita berbicara. Jadi ini kolaborasinya versi breedingnya adalah dari betinanya, dapat dari SG. Sedangkan posisi dari jantannya tetap underannya Sumar dan Sentot. Ya. Jadi saya suka Sumar. Pantesan kok ini bulu-bulunya juga lebih mengidentik cenderung ke ada unsur-unsur SG-nya ya. Oke, di usia 3,5 tahun ini penawaran tertinggi untuk si Pak Ayem ini 150. Ya. Betul. Untuk informasi terakhir ini apakah ada kemungkinan juga Mas Harno ini nek misalnya kok dilala iki kita ngobrol ngalor ngidul ya. Tadi sudah berbicara masalah nanti juga kita akan review anak-anak. Apakah mungkin juga untuk saat ini jelas-jelas wis cetak ini nek kita ngomong ini ATM-nya di Klaten 80% sebagai mesin cetak nyatanya api-api. Wedhus kelas anak Pak Ayem aja didol pasar payu dengan harga 23 juta, 40 juta, 45 juta. Pasar loh, ya kan? Wong aku dhewe ya nyekseni kan ketika Mas Harno itu bawa ke pasar dengan anak-anaknya ini. Dengan lagu harga segitu lagian itu nanti kita juga ada satu konten lagi, mungkin kalau kita mampu di sini 3 konten.
sebelah belakang kamera ini kan ada peternak sampean juga ya, di sebelah pagar banyak Mas. Yang di sini yang ya apa ya? Yang belajarnya bareng saya. Kalau saya bilang binaan itu kayaknya kayak ini. Yes, konco ngarit tuh ya. Ya ini teman-teman yang pengen merubah nasibnya sama ini. Itu sekitar 20-an di sini ya. 20-an ternak. Radius 1 RW. 1 RW itu berapa ya kayak gitu. Jadi yang PE itu sekitar 20-an dan kita bantu, kita bibit. Rata-rata dengan ini. Kita carikan bahan yang ini. Bahan bisa nyari sendiri, tapi nanti ini kayak gimana gitu. Oke. Kita bantu. Ada sih banyak pejantan, cuman untuk yang kita ini kita kasih Pak Ayem. Oke, lantas iki kita mengerucut ke keseriusan nih. Kalau kita berbicara sudah Pak Ayem sudah membuktikan karyanya dengan ini terah kita tadi udah jelas ya. Kita nek ngomong netrah, alur, cerita, kontes meskipun spesialis 67, anak-anaknya juga riwayat penjualannya secara dokumentasi mungkin yang 40 juta kita tidak punya, tapi kan jelas ini kesaksiannya nyata ya. Terus apa ya mungkin, mau tak balik pertanyaan ini, apa ya mungkin nek Pak Ayem itu saat ini bisa dijual? Bisa saja Mas, kita maunya yang serius saja gitu ya. Jadi kita iki ngene wae nek misale kok niki niate jual ya ora usah kaya woro. Gampangane niate pengin dol piro das, ngono kan ya. Jadi dengan harga itu takarannya kita nggak usah kaya woro, gampangane sing ora logis. Artinya seketika ini memang niat dijual memang sesuai dengan kualitasnya ini, pokoknya nek pawi sakmene gene ndak ya wis ora ono acara perno-perno gitu kan. Daripada misal kok iki njaluk 2 miliar kan jenenge iki wis maksudnya iki wis nek diukurne kambing berarti ki niat didol. Jadi teman-teman viewer itu sudah begini Mas Arno. Pak Ayem mau dijual berapa? 5 miliar. Oh ya wis berarti mengkergani tapi ra niat didol kan gitu kan. Betul. Nah, tapi nek secara estimasinya, secara analisanya nanti kok Pak Ayem ki misal nggih ngawini babon 10 apa 20 dengan kualitas anak Pak Ayem yang kita udah dengar tadi, testimoni harga kok isik di kira-kira dengan cempe 10 20 itu masuk, mungkin itu harganya logis. Terus piro? Ya paling enggak Mas ya. Itu kalau ini langsung aja ya. Ya. Kalau laku 150 saya jual. Aku malah merinding. Jadi tak kira malah di angka sekitar 250. Kan 150 tapi enggak kurang. Itu saja. Wis pokoknya toke koyo ini ngene ae, bahasane koyo baleni nyanyane biyen lah ya. Waktu dia ngorbit nom-nome pokoknya dengan pernah ditawar 150, iki dengan usia 3 tahun setengah anaknya jelas. Ya toh. Kondisi sehatnya yo gek pol-polan, ngawine juga masih pinter. Karakter babon juga tadi udah diceritakan kurang lebih ya. Jadi harga saya enggak usah terlalu. Kalau laku segini saya jual, kalau enggak. Ya, biarkan dia berkarya lagi. Karena masih banyak nih Mas. Tapi padahal iki nek dijawab jujur, padahal iki nek ngoleh 2,5 miliar wis enak lho iki. Lebih. Mesti lebih. Yang terjual kemarin hampir 600. Wah. Itu yang terbaru. Itu pernah ada teman-teman data kan. Sing gon sapa Pak Ibro? Yang pernah kan kita ke Lembayung Farm itu dia jual anak Pak Ayem itu 200 berapa juta. Kuwi kok sak farm. Satu farm. Belum yang lain, ada yang lain kan banyak. Burung sing farm kene. Belum lagi. Iya. Itu 600 lebih. Wah, gila. Dan masih ada beberapa yang belum terjual, Mas. Inilah kambing eksotik endemik Indonesia yang ternyata bisa mensejahterakan kita dari ketahanan pangannya. Jadi kenapa ini saya gitu? Kalau enggak segitu enggak. Karena ini saat ini masih masih ada, tapi dia udah punya anak ya, Jemoko ya. Iya. Ya itu nanti ada regenerasi. Regenerasinya gitu. Ini tugasnya nanti buat teman-teman di sini kan permodalannya kan ya sama pinjem bank ya, dan asuransinya. Nanti kita tuh juga ngatur. Tapi kita kasih judul dengan modal bank aja sukses loh ini. 90% di sini. 90% berhasil kan? 95% dibilang. Berhasil kan? Maksudnya bekerja sama dengan perbankan hanya untuk ternak kayak gini yang awalnya orang bilang iki cah mabuk, wis duitnya utang mabuk pisan. Ya. Jadi di sini rata-rata pinjem dari cara ini Mas punya sertifikat dong, cariin pinjaman, gitu. Nanti cariin kambingnya, nanti sekalian dibibiti, karo dikei ilmune. Pokoknya ngene, cara aku wong kene ya. Aku punya sertifikat ki. Kalau bone BRI ya. Iki Mas. Duitku cair. Kadang rekomendasi dulu. Iki golekno materi ngono biasanya gitu. Mas gini, dari bank kita, Mas itu, iya itu pemula Mas, nanti kita bimbing kok. Gitu. Jadi nanti kita bantu. Oh, berarti perbankannya itu ke sini? Iya, jadi itu. Iki bener lah Mas mitramu ngono. Iya, jadi ini, jadi tahu. Dan kita enggak ini Mas, kita juga untuk yang pemula kita kasih bibit anak Pak Ayem yang nanti biar itu kadang kemarin teman ada angsuran tiap 6 bulan ya. Dia
18,5 juta. Oh, temporer itu modelnya. Jadi misalkan 6 bulan diambil 3 tahun diambil 6 kali gitu. Oh Mas. Ada iya. yang gitu kan. Nah, itu tiap bulan teman itu ada yang masuk 18,5 juta. Per 6 bulan. Induk satu kawin dengan Pak Ayem, anaknya laku 19,5. Seko cempe siji wis kena ngirim sasi ya. Dua ekor, jadi satu induk ngelahirin jantan betina tuh laku segitu. Wah. Ya pantesan do betah. Makanya kita itu ada peran Pak Ayem gitu. Ya paling enggak kalau kita nggak ngasih apa Mas ya. Ngasihnya kita ngasih bibit. Berarti ini bahaya Mas. Bahaya ini Mas. Ini pertanyaan ini bahaya. Selain Pak Ayem nang kene iki sik ono ra sing kualitas kaya Pak Ayem. Nah, iki pertanyaannya nanti. Ini anaknya juga belum. Nah, itu ini Mas. Makanya kita kalau mau seperti itu ya, tapi juga saya mesti apa nanti ekstra juga saya mesti ini. Misale memang teman-teman peternak daerah sini itu tergantung dengan Pak Ayem. Ini kan jadinya tergantung loh, guys. Iya. 150 juta diragati 20 nu kuat kira-kira. Kita nggak tahu. Masalahnya kok kan kemarin juga sempat gitu, Kak. Kan saya jual mobil Mas kemarin ya. Mobil saya jual. Sebenarnya mau jual Pak Ayem apa jual mobil? Saya pikir itu akhirnya saya jual mobil Mas. Itu masih banyak mobil. Oh iya. Kita beli di mana aja. Tapi Pak Ayem ini perannya masih banyak. Lah ya kuwi lho. Perannya masih banyak itu. Maksudku nek peternak plasma jenengan iki dengan Pak Ayem dijual, iki kok mati ra kira-kira. Kita nanti ya mungkin ada sedikit ini ya kali ya. Tidak segampang Pak Ayem gitu mungkin. Oh iya. Pak Ayem tuh kita begitu kan Pak Ayem tuh kayaknya ini masuk enggak Mas? Masuk. Bukannya sok tahu apa ya, tapi dengan recording yang sudah berjalan itu seperti itu. Tapi minimal di peternak sampean ini anak Pak Ayem kan udah banyak ya. Banyak. Tetap ada beberapa jantan-jantan yang mungkin juga dipelihara kan. Jadi mau suatu saat ini tuwek utawa ini dijual itu jadi misalkan ada yang pejantan ini tolong ditahan ya nanti untuk generasi berikut. Untuk ini kalau adanya ini mau dijual boleh jual nggak apa-apa gitu. Jadi memang kalau itu emang diperlukan itu Mas. Jadi Oke guys, dengan 150 juta lah udah cetak wayang ini meyakinkan sekali. Dengan karakter kalau kita melihat babone Mas Harno ya saya pikir ya nggak mahal-mahal amat sih. Harga di bawah 20-an lah ya. Iya, tapi ndelok anak-anak aneh ternyata yo iso ge urip tenan lah ini. Sehingga menjadi bertahan. Jadi kan dari 2013. Berarti 10 tahun sampai 2014. Yes, anggap 9-10 tahun lah ya sampai hari ini ya. Betul. Dan itu nyatanya jenengan nggak ada pekerjaan lain nih. Nggak ada. Pokoknya ngupani wedhus gitu. Apa sih mau lho? Hah? Sing asli cok ra ngerti rumuse ngono. Wong wedhus ning iki aku ya heran Mas. Yeah. Aku awal teko dengene kan aku jagong cakruk ini ya. Terus aku ora ya wong wedhus itu gendeng apa piye. Wong wedusan lho. Iya. Yeah. Jam yahene sik jagong. Iki engko delokne toko koncone jagong. Ya duwe angsuran. Ya ora ndek gawean liya kok ya do urip ya. Itu Mas, saya sendiri juga, tapi saya enjoy menikmati. Kalau dipikir saya juga ketawa sendiri kok Mas. Kan ramutu banget kayaknya kegiatan kita itu kan. Kita tuh nggak pernah mikir uang tuh datang dari mana, nggak pernah. Lah iya wong 24 jam kita efektif kerja paling 4 jam. Ayo. Iya kan? Kita nggak pernah mikirin uang. Tapi nggak tahu uang itu ya. Ayo nggak punya uang jual cempe, ternyata punya kita punya cempe. Iya. Jadi apa ya? Jadi kita fokus biara aja gitu. Ya kita kalau di sini ya Mas ya, kita pagi kita kalau udah selesai di kandang, kita biasanya ngobrol yuk kita ngopi-ngopi di mana biasa. Waktune iki mau peternak tawa iki waktune mung tak getrok cakruk karo ngopi, guys. Ki tenan. Nanti setelah agak siang sedikit agak jam 1-an cari ramban. Nanti setelah cari paling ramban 2 jam suwe-suwene kan. Terus langsung beres-beres kandang kan ya, langsung ngombor segala macam masih ngurus yang di rumah. Habis itu udah kita jagong neh. Gitu. Teko jam 1 bengi neh. Itu pekerjaan ternyata itu cocok Mas saya. Karakternya ya. Satu di Jakarta ya. Itu pindah kantor itu tiap 2 tahun. Regulasi. Satu bosenan dan satu nggak bisa bangun pagi pulang sore bukan itu jenuh ya. Jenuh Mas. Kalau ini arak tangi jam 8 ya karepmu gitu ya. Kadang saya ngombor jam 7 malam itu. Wah ini kita nggak punya klien-klien kita ya, kambing gitu. Jadi maksudnya kita cuma menikmati kambing ini ya pokoknya mangsane kawin nih, mangsane manak diopeni, mangsane adus-idusi. Dan nyatanya dengan 24 jam yang butuh waktu 4 jam nyatanya enjoy kan ya. Macam sangar guys. Justru bisa kita apa ya?
merasa merdeka gitu. Kok sik rekoso awake dhewe ya Gun ya. Rumah saku sik rekoso awake dhewe ya. Ade wektune entek ning dalan. Peternak sebenarnya malah justru lebih bisa menikmati dan dia lebih bisa merasakan waktunya juga longgar, kita nggak banyak tekanan, ya kan? Dan saya ngerasa tuh Mas, jadi apa ya? Hati itu kayaknya tuh nggak ngambang gitu kayaknya. Mantep ya, menep ya. Nah, tadi kan kita kayak gundah besok gimana, kita gimana. Udah kita ya udah ini kita teruskan aja. Sama sekali nggak ada keraguan terus ngoleh duitnya kong di. Memang kita ra iso bayang nih. Kita nggak pernah ngerasa ini kayak percaya sama Tuhan itu pasti kita ya, kok mesti kei lah ya. Lewat apa gitu ya. Kalau itu bar ngarit, gue terus ngejar kopi ya ming cengkruk ini paling karo rokokan. Lah terus iki anake dhewe masane bayar sekolah duit kondi ngono kadang-kadang ya sempat mungkin kita pikiran seperti itu ya. Cuman delalah tembung delalah cempene payu Dan kita nikmat guys. Ada lagi Mas, ada seninya itu gini loh. Wah, ini bunting nih. Ya, bisa keluar apa ya? Nah, itu loh. Tantangannya di situ ya. Itu, wah, ternyata keluarnya bagus itu. Yona nyamannya tapi ketemu ya. Kenyamanan jadi, kita dalam tapi ada permainan di kita apa ya? Permainan apa ya gitu ya Mas ya? Kayak penasaran gitu ya. Iya, tingkat spekulasi sih. Maksudnya rasa penasaran kita mesti muncul di situ nanti. Oke. Kita ini sudah satu konten eksklusif dengan Pak Ayem. Kita bahas yang namanya riwayat perjalanannya pemilik Pak Ayem ini kan Mas Harno yang belum tahu Pak Ayem ki ndek sapa ki ndek iki lho. Nyangka Pak Ayem ki jeneng wong. Oh. Wonge ya sakmene iki ning sekti berarti. Nah, kita akan lanjut satu konten lagi dengan paling enggak kita berdurasi nanti 10 menit lagi atau 15 menit lagi dengan karakter babon. Kita keliling kandang nanti dengan karakter babon terus lantas juga anak-anak ini kira-kira kayak opo. Kan nanti di sini tok wis wektune nganu. Kita akhiri ya yang ini ya. See you next again ya. Tentunya sampai jumpa di video dan salam lestari peternak Indonesia. Sampai jumpa dan matur nuwun. Kita manduk nang ki bae nah.